syaratnya kita buat untuk mulai dari state-nya dulu. Out state. Nah, untuk di state ini kita gunakan package dari equitable. Jadi dia akan gunakan sebagai untuk membandingkan antara dua kelas apakah dia sama apa tidak. Untuk lebih jelasnya silakan nanti kalian baca dokumentasi dari package equitable tadi. Kita langsung kita buat as class out state extend dari equitable. Nah, kan dia otomatis import. Nah, kita pertama kita override list, kemudian objek get props. Oke, selanjutnya kita buat statement manajemennya itu mulai dari pertama class out init. Untuk ketika aplikasi dijalankan maka dia state-nya adalah init, dia extend state. Oke, selanjutnya auto loading, berarti dia prosesnya berjalan. Kemudian out as token, berarti dia state-nya itu dia ngecek dia punya token enggak di local storage-nya. Kalau ada maka state-nya berubah jadi out as token. Kemudian nanti event-nya apa berdasarkan out as token. Untuk as token berarti kita mengembalikan string token. Kita buat construct-nya, kemudian juga kita override ini. Kita masukkan token. Selanjutnya untuk out file-nya kita copy ini saja. Out file ini nanti tandanya mungkin bisa dari ketika dia ngecek oh ternyata dia tidak punya token di lokalnya, maka dia mengeset statement managernya itu out valid, jadi nanti bisa diarahkan ke untuk login, atau ketika dia nanti loginnya gagal, nah mungkin bisa di set statement managernya out valid. Oke, kemudian out data, jadi nanti ini digunakan untuk ketika dia sudah berhasil login maka dia akan gunakan untuk menyimpan data string name, string email. Kemudian kita buat construct-nya. Name. Kita buat balikan override-nya. Cek. Name dan email. Oke, selanjutnya ini adalah untuk autentikasinya. Namun untuk nanti ketika dia melakukan login maka dia juga butuh state-nya itu beda lagi. Jadi kita buat class login init. Jadi untuk ngeset ketika dia buka halaman login maka dia set state manajemennya itu login init. Jadi dia belum punya nilai balikan apa, dia butuh punya data apa-apa. Inisialisasi awal dari halaman login. Kemudian ada class login success. Ini untuk ketika dia sudah berhasil login
kemudian ini untuk cache login valid tadi untuk menampilkan error ketika dia gagal melakukan login. Di sini kita punya string error, kemudian login validnya kita masukkan this error, kita buat override nya error. Oke, ini stepnya sudah selesai kita buat. Sebentar, ini ada error di ini kurang titik. Oke, state-nya sudah selesai. Sekarang kita buat untuk event-nya. Event jadi nanti untuk eventnya itu ada beberapa, mulai dari started, berarti dia event ketika aplikasi pertama dijalankan, kemudian ada nanti out check, bentar, kita out event extend executable sama seperti sebelumnya, kita buat override nya. List check, kemudian get props. Oke, kita buat event pertama yaitu add started, berarti aplikasi pertama kali dijalankan. Kemudian out check, ini digunakan event untuk mengecek di lokal storage-nya apakah dia punya token apa tidak. Kemudian untuk mengambil data ketika sudah mempunyai token, berarti get data with token, extendnya out event juga. Di sini kita butuh tokennya. Kemudian kita buat override juga. Kita balikan token. Selanjutnya eventnya untuk ketika logout out. Jadi ketika logout ini tidak perlu dia butuh balikan, karena dia berarti kan dia sudah punya token. Jadi nanti dia tinggal mengambil token di penyimpanan lokalnya, kemudian di post ke IPA nya, kemudian ketika berhasil maka token di lokalnya dihapus. Selanjutnya untuk login, di sini kita butuh email, kemudian password, kita buat konstruknya. Kita buat override nya.
Oke, untuk eventnya sudah, jadi ada logout, kemudian login, abstract, object, sama get data token. Selanjutnya kita buat masuk ke bloknya. Pertama kita buat kelas out block. Ya, untuk kalian yang belum mengetahui apa itu block, silahkan nanti dicari di Google atau di channel YouTube lain. Di samping ada penjelasan tentang bagaimana state management block di Flutter, tentang apa itu block yang lebih lengkap. Jadi di sini langsung saya coba untuk implementasi dari blocknya langsung. Jika kalian belum paham tentang apa itu block, silahkan dicari terlebih dahulu biar kalian tidak bingung. Oke, langsung aja. Block, kita masukkan eventnya, kemudian kita masukkan state-nya. Pertama kita butuh repositorinya. Repository, kemudian kita buat construct-nya. Kita pakai assert, jadi dia not null. Oke, pertama kita override. Oke, tipsnya, nah ini get missing override langsung. Nah, kita set pertama state-nya ketika awal itu out init, kemudian out event-nya kita cek mulai dari pertama, if event-nya is out, cek coba dicek di state-nya. Event add check namanya, kita ganti aja ya. Cek, kemudian kita kembali ke blok. Jika ini karena dia string, maka dia pakai asing yang bintang. Kemudian jika pertama dia cek, maka kita yieldnya pertama kita set state-nya auto loading, jadi kita buat dia loading dulu dahulu, kemudian kita cek final yes token, apakah dia punya token. Kita cek auto repository, kemudian kita pakai yang method has token, kemudian dicek apakah has token tidak sama dengan null. Jika true, maka kita set state-nya menjadi out as token, kemudian kita masukkan tokennya dengan has token.
sesuai dengan balikannya. Balikannya kan tadi sebuah token karena dia punya. Jika tidak, maka kita set state manajemennya out file. Oke, itu untuk event ketika dia ngecek apakah usernya punya token apa tidak. Selanjutnya kita buat event untuk get data with token. Jika eventnya get data with token, maka kita pertama kita yieldnya outloading terlebih dahulu, kemudian kita pakai try get, nggak usah pakai try get, langsung saja. Jadi langsung final user await, kemudian kita pakai out repository get data, tokennya dimasukkan dengan event.token. Selanjutnya kita yield ke out data, karena dia berarti sudah punya balikannya. Jadi tinggal user email, kemudian untuk name-nya user.name. Itu untuk event get datanya. Selanjutnya kita buat jika eventnya login labelnya adalah login proses, maka kita yield terlebih dahulu loading, kemudian kita pakai try final login wait, kita pakai di out repository, kemudian login user, kita masukkan event pertama email, kemudian event passwordnya. Nah, untuk device nya kita set manual saja, ini mobile Samsung. Oke, setelah itu kita cek apakah login.basic tidak sama dengan file. Jadi nanti dia berarti sukses, maka kita set yield login success. Ketika sudah yield success, maka kita jalankan await untuk mendapatkan datanya. Pertama kita untuk set lokal tokennya, jadi karena sudah berhasil mendapatkan data,
maka dia tinggal menyimpannya di lokal, kemudian kita keluar, kita simpan, kemudian kita untuk ngambil yieldnya kita pakai out as token. Jadi kita set state-nya itu bahwa sekarang dia sudah punya token. Untuk errornya kita yield login file dengan kita tulis login gagal. Oke, untuk loginnya sekarang terakhir untuk event ketika dia logout. Is logged, maka dia ambil tokennya, string token, dia ngambil dari string token, kemudian dia ngambil dari lokal out as token, kemudian dia try get, kita oke, kita langsung simpan di datanya di logout, kita import data modelnya logout, kemudian void out repo user logout, tokennya token. Kemudian kita cek apakah logout message-nya sama dengan sukses. Jika iya, kita void untuk menghapus tokennya di lokal kita, berarti unset token. Kemudian agar dia kembali ke login, kita yield ke out file. Untuk get-nya kita kosongi saja. Oke, untuk pembuatan blognya sudah, jadi kita sudah buat repositorinya. Oke, pembuatan blognya potong. Oke, pembuatan blognya sudah selesai. Jadi kita sudah buat repositorinya, kemudian state, terus kemudian event, kemudian blog. Jadi untuk video berikutnya kita mulai masuk ke untuk membuat view-nya, kemudian kita sudah mulai masuk ke main-nya. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu folder untuk view-nya. View. Nah, jadi nanti kita siapkan ada dua file, pertama login page, yang kedua home page-nya. Oke, itu tadi pembuatannya untuk repository dan state manajemennya blog. Jadi silahkan diikuti mulai dari awal, dari part 1, biar kalian paham gimana gimana API-nya, gimana request-nya, biar nanti bisa kalian mengikuti dengan lancar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.